Masa muda berakhir ketika egoisme berakhir. Kedewasaan dimulai ketika seseorang hidup untuk orang lain. Hermann Hesse. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Kedewasaan seseorang nyatanya tidak bisa dilihat dari usia ataupun pengalaman. Mungkin kedua poin tersebut bisa disebut faktor pendukung, namun bukan penyebab utama, di mana setiap orang terkadang merasa tidak tahu harus berbuat apa dan bertindak apa dalam kehidupan mereka. Selain itu, kedewasaan dibutuhkan oleh semua orang karena bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Menjadi dewasa adalah sebuah proses dan dibutuhkan banyak percobaan dan kesalahan yang perlu dilakukan. Menurut Maslow, orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya, yakni dengan mengenali potensi dalam dirinya dan telah menerima dirinya sendiri. Berbicara mengenai kedewasaan adalah hal yang sifatnya tidak konstan dan perlu proses. Selama hidup, manusia pasti mengalami permasalahan. Seiring adanya permasalahan itulah adanya proses pendewasaan diri, karena dewasa tidak hanya perihal fisik, melainkan dewasa secara emosional dan sosial. Kedewasaan adalah tentang cara Anda memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Berapapun usia Anda saat ini, jika Anda memang sudah dewasa, Anda akan selalu menjadi orang yang dewasa bagi orang-orang di sekeliling Anda. Sayangnya, masih banyak orang yang sulit untuk bersikap dan berpikir secara dewasa, sehingga membuat agak sulit diterima di lingkungannya. Untuk itu, kamu perlu mengetahui beberapa cara supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih dewasa dan tidak lagi bersikap kekanak-kanakan. 7 cara menjadi orang yang lebih dewasa. Pertama, berhenti menyalahkan orang lain. Terlalu sering menyalahkan orang lain atas semua kejadian yang terjadi bukanlah sikap yang dewasa untuk dilakukan. Jika kamu ingin menjadi orang yang lebih dewasa, maka kamu harus belajar untuk bisa menahan emosi dan jangan selalu menuding orang lain dalam setiap masalah yang ada. Menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi itu menandakan Anda belum bisa menerima keadaan hidup dan cuma ingin mencari sesuatu untuk disalahkan, bukan mencari solusi. Apabila kesalahan itu kamu yang perbuat, kamu juga harus menyadari kesalahan yang sudah kamu lakukan dan berusahalah untuk meminta maaf apabila kesalahan tersebut telah merugikan orang lain. Kedua, bertanggung jawab pada diri sendiri. Dalam hidup, kamu tidak selalu bisa mengontrol perkataan dan perilaku yang dilakukan oleh orang lain, tapi kamu bisa mengontrol diri sendiri. Orang yang dewasa biasanya akan selalu berusaha untuk introspeksi diri dan selalu memikirkan bagaimana tindakan dan ucapan yang tepat untuk dilontarkan kepada orang lain, karena hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Ketiga, terbuka dalam menerima kritik dan saran. Orang yang selalu terbuka untuk menerima setiap kritik dan saran dari orang lain merupakan salah satu tanda bahwa kamu adalah orang yang dewasa. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna di dunia ini. Dengan adanya hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa kamu pasti memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Cara yang paling ampuh untuk mengetahui kekurangan tersebut adalah dari kritikan orang lain. Untuk itu, jangan pernah menganggap kritik sebagai bahan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai sebuah langkah awal untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Cara menghargai yang paling ampuh dalam mendengarkan kritikan dan saran kepadamu, sampaikan terima kasih karena sudah membantumu dan mengetahui apa saja kekuranganmu. Kritikan dapat membuatmu belajar mana saja hal yang harus diperbaiki. Ketika sudah menemukannya, kamu pasti akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Keempat,
tidak gegabah. Orang yang dewasa akan lebih mengetahui bagaimana caranya mengendalikan dirinya. Kadang hal-hal yang sering terjadi ternyata membutuhkan penyelesaian, sehingga membuat diri ingin segera menuntaskannya dalam waktu yang secepat mungkin. Tetapi ada baiknya ingat untuk tetap waspada dan sabar dalam prosesnya. Sebab saat diri masih gegabah dalam menjalani proses kehidupan, kadang tindakan yang terwujud juga belum tentu tepat untuk dilakukan. Hal ini mungkin bisa jadi alasan kenapa pemikiran seseorang yang belum dewasa biasanya lebih ceroboh dan tidak berpikir dahulu sebelum bertindak. Berpikirlah dahulu sebelum memutuskan sesuatu, karena berpikir dalam memutuskan tidak akan membuat Anda rugi dalam waktu. Kelima, bisa menghindari dari berita hoax. Menyebarkan berita hoax atau bergosip memang kadang menjadi alternatif saat tidak ada bahan untuk dibicarakan. Tapi hal ini sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Apalagi jika berita itu dijadikan bahan untuk membuat diri kamu merasa lebih tinggi dari mereka. Hal ini karena orang dewasa harus lebih mengutamakan berita yang objektif daripada subjektif, dan harus bisa berpikir secara rasional dalam menanggapi suatu berita atau informasi. Semakin percaya pada berita hoax akan semakin menjatuhkan nilai dalam dirimu. Maka kamu harus selalu selektif dalam mencari dan menerima informasi baru. Budayakanlah membaca sebelum ditelan mentah-mentah. Keenam, mampu menentukan tujuan hidup. Orang yang punya pemikiran dewasa pasti tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup, kemana mereka akan melangkah, dan bagaimana cara mereka untuk mewujudkannya. Sehingga kamu juga harus bisa belajar menentukan sendiri tujuan yang ingin kamu capai dalam hidup. Penetapan tujuan hidup ini memang sangat bermanfaat supaya kamu bisa menargetkan energi dan fokus pada berbagai aktivitas yang nantinya bisa membantu terwujudnya tujuan hidup kamu. Ketujuh, belajar fokus pada hal yang positif. Orang yang punya pemikiran dewasa biasanya tidak akan memikirkan sesuatu yang negatif dan hanya fokus pada hal-hal yang positif saja. Karena biasanya orang akan enggan berinteraksi jika kamu masih memiliki sikap dan perilaku yang negatif. Jika kamu masih kesulitan untuk berpikir positif, kamu bisa mencoba untuk menulis hal-hal yang menyenangkan atau menulis kegiatan positif yang akan kamu lakukan di kemudian hari.